Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Refbian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah bisa share lagi ya ke teman-teman semua, dan untuk kegiatan hari ini aku mau berbagi kegiatan di sore hari aku. Nah, kebenaran tadi pagi itu aku udah ngambil rapot anak aku yang kedua ya teman-teman. Jadi tadi itu aku ngambil rapot sampai sekitar jam setengah satuan gitu, karena memang kebenaran setelah ngambil rapot aku ada penjengukan temennya anak aku gitu, sakit gitu ya teman-teman. Jadi setelah ngambil rapot, ibu-ibunya langsung jenguk ke teman sekolah anak aku. Nah, karena tadi tuh pagi banget ya acara ngambil rapotnya, aku itu udah rapi sekitar jam setengah 7, jadi aku nggak sempet ngapa-ngapain ya teman-teman. Jadi cuma nyuci piring aja, terus mandi, langsung siap-siap, karena kebenaran sekalian pembagian souvenir gitu ya teman-teman. Jadi aku mempersiapkan dan datangnya juga lebih awal dari wali murid yang lain. Nah, ini tuh udah hampir jam 5 sore, tapi cuacanya masih terang banget ya teman-teman. Karena hari ini tuh panas banget, makanya di sini aku mau siram-siram tanaman, lanjut aku ngepel lantai. Gak tahu kenapa rasanya kalau belum ngepel itu ada yang aneh gitu ya teman-teman. Padahal kerjaan lain seperti masak, nyetrika, atau cuci baju bisa aku tinggalin atau aku skip gitu ya dalam sehari. Tapi kalau untuk urusan ngepel aku nggak pernah skip ya, dan rasanya tuh ada yang kurang kalau belum dikerjain. Nah, makanya di sini walaupun udah sore gitu, padahal pengennya sih langsung mandi aja, tapi berhubung aku belum ngepel jadi sekalian gerah gitu. Makanya di sini aku ngepel dulu. Terus juga nanti mau ada masak nasi juga ya, karena aku tadi pagi nggak masak, aku beli nasi padang gitu. Nah, di sini aku mau masak nasi ya untuk makan malam. Sebenarnya ini aku take video di hari Kamis ya teman-teman, hampir seminggu yang lalu, udah hampir semingguan gitu ada di galeri video aku, tapi baru bisa aku edit dan aku up hari ini. Kadang aku kayak gitu ya teman-teman, punya stok video, tapi kadang yang aku up itu video yang terbaru. Karena ini temanya nyantai gitu ya, kegiatan di sore hari, jadi menurut aku kapan aja gitu ya bisa di up. Nah, ini seperti biasa sebelum ngepel aku siram-siram tanaman dulu. Siram tanaman ini pekerjaan yang aku nggak skip juga ya teman-teman, karena kasihan ya kalau kita nggak siram dalam sehari gitu kelihatannya kering gitu ya, apalagi di musim panas seperti sekarang ini. Kayaknya kalau nggak disiram sehari tanaman tuh udah kelihatannya layu gitu. Makanya di sini aku rutin banget untuk siram tanaman setiap pagi. Biasanya aku tuh kalau siram tanaman pagi ya, sebelum mataharinya nyorot ke rumah aku gitu, aku siram tanaman dulu baru ngepel. Karena kalau udah mataharinya nyorot gitu ya, nanti malah biasanya tuh malah mati gitu tanaman. Jadi ini salah satu tips juga ya buat kalian semua, kalau nyiram tanaman itu kalau bisa sebelum kejemur matahari gitu ya, jadi tanamannya juga seger gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau pagi sekalian, kalau mau sore sekalian. Jadi ada yang 2 kali sehari, ada juga yang 1 kali sehari. Nah, kalau aku biasanya 1 hari sekali aja, jadi di pagi hari, biar dia udah punya stok air gitu ya untuk menjelang siang ke sore. Nah, ini lanjut lagi, aku mau ngepel, tapi di sini aku mau siram-siram dulu terasnya, juga aku mau nyiram jalanan. Nah, aku tuh paling suka ya kalau musim panas, aku suka nyiram-nyiram jalanan karena tuh kelihatannya adem banget gitu ya. Apalagi di depan rumah aku banyak banget anak kecil yang main, jadi kalau mereka lari-larian gitu jalanannya nggak berdebu. Nah, kalau aku di tim ngepel yang luar duluan ya teman-teman, baru dalam. Kalau teman-teman di tim mana nih, luar dulu atau dalam dulu ngepelnya? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar.
Lanjut, ini aku mau lipetin baju dulu sebelum aku pel lantai bagian dalamnya. Nah, ini tuh cucian 2 hari sekali ya teman-teman. Alhamdulillah kalau anak-anak lagi libur sekolah, cucian aku nggak terlalu numpuk. Jadi aku bisa rutin nyuci 2 hari sekali. Biasanya kan hampir setiap hari gitu ya teman-teman. Apalagi yang namanya setrikaan itu aku sampai keteteran ya kalau anak-anak lagi sekolah. Karena selain sekolah juga kan ada seragam ngaji gitu ya teman-teman. Belum lagi anakku yang kecil itu tuh kalau sekali main langsung gerah banget gitu. Kadang aku suruh mandi berkali-kali. Jadi lebih sering gitu untuk ganti bajunya. Nah, ini tuh aku belum tahu ya mau nyetrika kapan. Yang penting aku udah lipetin aja biar nanti di bak cuciannya itu nggak terlalu kelihatan numpuk. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya untuk sekolah anak-anak. Gimana nih untuk anak-anak kalian semua? Pastinya naik kelas ya. Aku juga udah tenang gitu ya, udah ngambil rapot dua-duanya. Masalah liburan mau di rumah atau bepergian, menurut aku sama aja ya teman-teman. Kalau aku karena mempersiapkan untuk biaya perlengkapan sekolah dan daftar ulang, sepertinya aku di rumah aja dulu untuk liburannya. Ya siapa tahu nanti di depan ada rezeki mendadak gitu ya, boleh lah ya kita healing tipis-tipis. Tapi yang penting kalau versi aku sebaiknya aku mempersiapkan untuk biaya yang sudah menunggu di depan. Makanya aku jaga-jaga aja di sini, aku nggak healing kemana-mana. Insya Allah anak-anak tetap happy ya teman-teman, karena anak-anak zaman sekarang itu yang penting ada handphone, ada YouTube gitu ya. Jadi mereka bisa nonton YouTube di rumah melalui HP ataupun di TV. Malah kalau anak-anak aku itu nggak tahu kenapa ya, kalau diajak pergi malah susah banget. Mereka tuh malah senengan di rumah gitu ya, padahal kita tuh mau ajak mereka healing gitu ya, atau mungkin sekedar makan di luar. Anak-anak aku tuh emang susah banget gitu teman-teman. Mereka lebih milih di rumah, atau mungkin kalau yang udah besar kan anak aku tuh lebih memilih kumpul sama teman-temannya gitu. Jadi udah agak susah ya untuk diajak kemana-mana. Nah, yang kecil juga kayak gitu ya teman-teman. Anak aku udah mulai susah kalau diajak bepergian. Dia tuh lebih senang di rumah main sama temen atau main HP gitu ya. Tapi kalau untuk yang kecil biasanya aku masih sedikit paksa gitu ya untuk ikut pergi, karena menurut aku masa-masa usia sekarang gitu kan masih harus butuh pengalaman untuk pergi sama orang tua gitu. Kalau untuk yang besar sih aku maklumin aja, karena memang usianya juga udah remaja gitu ya. Jadi agak risih mungkin kalau pergi terlalu sering pergi sama orang tua. Kalau anak-anak kalian sama nggak sih kayak gitu juga teman-teman? Kalau aku rasa sih sama ya, karena anak zaman sekarang itu memang nggak boleh ketinggalan banget sama HP. Terus juga kalau nggak diingetin tuh main HP bisa seharian gitu ya teman-teman. Masya Allah, jangan sampai, karena memang banyak banget dampaknya kalau anak-anak main HP terlalu lama. Selain merusak mata, bisa syaraf otak. Kadang aku suka parno sendiri ya kalau lihat berita-berita gitu sampai ada yang meninggal karena gangguan syaraf otak, terlalu banyak main HP. Makanya aku selalu membatasi anak-anak aku kalau udah beberapa jam gitu main HP, aku suruh stop dulu. Mungkin diselingin main yang lain atau mungkin nonton TV, karena menurut aku lebih baik nonton TV ya, karena layarnya lebih besar, setidaknya tidak merusak mata anak-anak. Maaf ya teman-teman, jadi kemana-mana nih ngobrolnya. Nah, BTW ini aku lagi bersihin lemari TV aku karena udah berdebu banget ya. Di sini tuh langganan debu kelihatan banget ya kalau dari dekat gitu, karena memang motifnya masih motif kayu ya. Jadi kalau debunya tebel gitu udah kelihatan banget. Nah, di sini juga aku lagi beresin untuk kontainer. Ini tuh isinya perintilan-perintilan rumah lah ya, nggak jelas gitu. Biar kelihatannya rapi aja gitu ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa di sini selalu berantakan juga ya, karena di sini tuh tempat meletakkan cas-casan, terus ya perintilan aku gitulah ya. Jadi di sini aku juga rutin untuk bersihinnya. Ternyata beberes di sore hari itu menyenangkan juga ya teman-teman. Selain gak terlalu panas cuacanya, juga menurut aku gak terlalu lelah gitu ya. Gak tahu kenapa kalau beberes di pagi hari itu rasanya tuh lelah banget. Mungkin karena cuacanya juga panas, terus kerjaannya juga nyambung gitu ya teman-teman. Contohnya seperti aku selesai nyuci baju langsung ngepel, terus langsung masak gitu. Jadi menurut aku ya kayak lelah banget gitu ya untuk pekerjaan di pagi hari, karena memang semua pekerjaan biasanya aku kerjain
kerjakan di pagi hari. Nah ini tuh tumben karena aku ada waktunya di sore hari, terus juga cuacanya makin lama makin adem karena mau maghrib gitu. Jadi ya udah aku nggak terlalu capek gitu ya untuk ngerjainnya. Udah gitu setelah beberes aku langsung mandi, jadi berasa seger aja gitu, berasa adem. Nah ini aku lagi ngepel bagian dalam, aku nggak pakai ember ya ngepelnya, jadi cuma beberapa kali bilas aja bolak-balik ke kamar mandi ya, karena menurut aku besok kan udah dipel lagi gitu pagi, jadi nggak terlalu serius gitu ya untuk ngepelnya. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang sedang kurang enak badan, aku doakan semoga kalian cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya, dan segera beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video aku dan nemenin kegiatan aku hari ini sampai di durasi akhir. Terima kasih juga yang selalu support channel aku, yang sudah like, subscribe, komentar yang positif, dan yang selalu membagikan video aku di tab komunitas kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa ya tinggalkan jejak komentar agar aku bisa berkunjung balik ke channel kalian. Oke deh teman-teman, ini kegiatan aku yang terakhir. Aku mau masak nasi, setelah ini aku mau mandi. Dan sampai sini dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin kegiatan sore aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat, menginspirasi, dan ada hal positif yang dapat kalian ambil. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penayangan ataupun dubbingnya. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Mudah-mudahan di video selanjutnya aku bisa lebih baik lagi dan dapat menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.